Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Davina Rosalsabila dengan NPM 12120210026 dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 22 yaitu kombinasi bisnis. Yang pertama ada pendahuluan. Pernyataan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan ini mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak pengakuisisi atau acquirer. Yang pertama, ada mengakui dan mengukur dalam laporan keuangannya aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan pengendali dari pihak diakuisisi atau acquirer. Lalu yang kedua, ada mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Dan yang terakhir, mengatur informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis. Selanjutnya, ada ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk A. Akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu sendiri. B. Akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Dalam hal tersebut, pihak pengakuisisi mengidentifikasi dan mengakui setiap aset teridentifikasi yang diperoleh atau termasuk aset yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk aset tak berwujud dan liabilitas yang diambil alih. Biaya perolehan dari kelompok aset tersebut dialokasikan kepada masing-masing aset teridentifikasi dan liabilitas berdasarkan nilai wajar relatifnya pada tanggal pembelian. Transaksi atau peristiwa tersebut tidak menimbulkan goodwill. Selanjutnya ada metode akuisisi. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Penerapan metode akuisisi mensyaratkan yang pertama pengidentifikasian pihak pengakuisisi, yang kedua penentuan tanggal akuisisi, yang ketiga pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali pihak diakuisisi, dan yang terakhir pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Selanjutnya ada identifikasi pihak pengakuisisian. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian dan entitas lain, yaitu pihak diakuisisi. Selanjutnya ada penentuan tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi yaitu tanggal pihak pengakuisisian yang diperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi umumnya adalah tanggal pihak pengakuisisi secara hukum, mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak diakuisisi yaitu tanggal penutupan. Akan tetapi pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian pada tanggal sebelum atau setelah tanggal penutupan. Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan pengendali pada pihak diakuisisi. Selanjutnya ada prinsip pengakuan. Untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh, pihak pengakuisisi memperkirakan biaya-biaya tetapi tidak terjadi di masa depan yang mempengaruhi rencananya untuk menghentikan suatu aktivitas pihak diakuisisi atau menghilangkan pekerjaan atau memindahkan karyawan pihak diakuisisi bukan merupakan liabilitas pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada prinsip pengukuran. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur pada tanggal akuisisi komponen dari kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi yang menyajikan bagian kepemilikan kini dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada A nilai wajar atau B bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Seluruh komponen lain dari kepentingan non-pengendali diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali terdapat dasar pengukuran lain yang disyaratkan oleh SAK. Selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengakuan atau pengukuran.
PSAK ini memberikan pengecualian terbatas terhadap prinsip pengakuan dan pengukuran. Pihak pengakuisisi mencatat pos-pos tersebut dan dengan menerapkan persyaratan yang akan mengakibatkan beberapa pos. Yang A diakui dengan hasil yang berbeda jika menerapkan prinsip dan ketentuan pengakuan di atas dengan menerapkan ketentuan pengakuan sebagai tambahan atau dengan menerapkan ketentuan dari SAK lain. Yang B diukur pada suatu jumlah selain nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, ada pengecualian dari prinsip pengakuan. Liabilitas kontingensi didefinisikan sebagai A. Kewajiban yang memungkinkan timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau B. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena satu, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban, atau dua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu yang pertama ada pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tanggungan yang timbul dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Yang kedua, pihak pengakuisisi mencatat kemungkinan dampak pajak dari perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian dari pihak diakuisisi yang ada pada tanggal akuisisi atau yang timbul sebagai hasil akuisisi. Selanjutnya ada imbalan kerja, yaitu pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur liabilitas atau aset jika ada terkait dengan kesepakatan imbalan kerja dari pihak diakuisisi. Selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada aset indemnifikasi. Aset indemnifikasi yaitu penjual dalam kombinasi bisnis secara kontraktual menjamin atau indemnity pihak pengakuisisi atas hasil dari suatu kontingensi atau ketidakpastian terkait dengan seluruh atau sebagian dari aset atau liabilitas tertentu. Sebagai contoh, penjual dapat menjamin pihak pengakuisisi atas kerugian di atas jumlah tertentu dari liabilitas yang timbal dari kontingensi tertentu. Dengan kata lain, penjual akan menjamin bahwa liabilitas pihak pengakuisisi tidak akan melampaui jumlah tertentu. Selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengukuran. Yang pertama ada hak yang diperoleh kembali. Pihak pengakuisisi mengukur nilai hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset tak berwujud berdasarkan sisa jangka waktu kontraktual dari kontrak terkait tanpa memperhatikan apakah pelaku pasar mempertimbangkan kemungkinan pembaruan perjanjian ketika mengukur nilai wajarnya. Lalu yang kedua ada transaksi pembayaran berbasis saham. Pihak pengakuisisi mengukur instrumen liabilitas atau ekuitas yang terkait dengan transaksi pembayaran berbasis saham dari pihak diakuisisi atau penggantian atas transaksi pembayaran berbasis saham pihak diakuisisi dengan transaksi pembayaran berbasis saham. Lalu selanjutnya ada aset dimiliki untuk dijual. Pihak pengakuisisi mengukur aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diperoleh yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada nilai wajar dikurangi biaya. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih A atas B di bawah ini. A. Nilai gabungan dari satu imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK ini yang pada umumnya mensyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dua. Jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi yang diukur dengan PSAK ini. Dan tiga, untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi. Yang B, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi yang diukur sesuai pernyataan ini. Selanjutnya ada pembelian dengan diskon. Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut. Pihak pengakuisisi selanjutnya menelaah prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dipersyaratkan PSAK ini untuk diakui pada tanggal akuisisi untuk seluruh hal-hal berikut ini.
A. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. B. Kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi jika ada. C. Untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi, dan D. Imbalan yang dialihkan. Tujuan dari penelaahan adalah untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah mempresentasikan dengan tepat seluruh informasi yang tersedia pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Contohnya berbentuk potensial dari imbalan yang tersebut mencakup kas, aset lain, bisnis atau entitas anak dari pihak pengakuisisi, imbalan kontingensi, instrumen ekuitas biasa atau preferan, opsi, waran, dan kepentingan anggota dari entitas bersama atau mutual entity. Selanjutnya ada pedoman tambahan untuk menerapkan metode akuisisi untuk jenis kombinasi bisnis tertentu. Yang pertama ada kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Jika ada dalam laba rugi, sebagai contoh, karena investasi tersebut diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Selanjutnya ada kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Pihak pengakuisisi kadang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi kombinasi tersebut. Keadaan tersebut mencakup A. Pihak diakuisisi membeli kembali sahamnya sendiri dengan jumlah yang memadai sehingga investor yang ada saat ini atau pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. B. Hilangnya hak veto minoritas yang sebelumnya menghalangi pihak pengakuisisi untuk mengendalikan pihak diakuisisi, di mana pihak pengakuisisi memiliki hak suara mayoritas. Selanjutnya ada periode pengukuran. Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi selama pihak pengakuisisi dapat menyesuaikan jumlah sementara yang diakui atas suatu kombinasi bisnis. Periode pengukuran memberikan waktu yang cukup pada pihak pengakuisisi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengukur hal-hal sebagai berikut pada tanggal akuisisi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK ini. Yang A, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Yang B, imbalan yang dialihkan untuk pihak diakuisisi atau jumlah lain yang digunakan untuk mengukur goodwill. Yang C, dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pada pihak diakuisisi yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi, dan D, goodwill yang dihasilkan atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Selanjutnya ada penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis. Pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi mungkin telah memiliki hubungan yang telah ada sebelumnya atau pengaturan lainnya sebelum negosiasi kombinasi bisnis dimulai. Atau mereka mungkin melakukan suatu pengaturan selama negosiasi yang terpisah dari kombinasi bisnis. Dalam kedua situasi tersebut, pihak pengakuisisi mengidentifikasi setiap jumlah yang bukan merupakan bagian yang dipertukarkan oleh pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi atau pemilik sebelumnya dalam kombinasi bisnis, yaitu jumlah yang bukan merupakan bagian yang dipertukarkan untuk pihak diakuisisi. Pihak pengakuisisi mengakui hanya atas imbalan yang dialihkan untuk pihak diakuisisi serta aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang dipertukarkan untuk pihak diakuisisi sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi. Transaksi terpisah lainnya dicatat sesuai dengan SAK yang relevan. Selanjutnya, ada biaya terkait akuisisi. Biaya terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis. Biaya tersebut mencakup fee makelar atau finder's fee, fee penasehat, hukum, akuntansi, penilaian, dan fee profesional atau konsultasi lainnya. Biaya administrasi umum, termasuk biaya penunjang Departemen Akuisisi Internal dan biaya pendaftaran serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Lalu selanjutnya ada akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi selanjutnya mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK yang diterapkan untuk pos-pos tersebut.
Bergantung pada sifatnya. Akan tetapi, PSAK ini memberikan pedoman atas akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sebagai A. Hak yang diperoleh kembali, B. Liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi, C. Aset indemnifikasi, dan D. Imbalan kontingensi. Selanjutnya ada hak yang diperoleh kembali. Hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset tak berwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual dari kontrak yang mendasari pemberian hak tersebut. Pihak pengakuisisi yang selanjutnya menjual hak yang diperoleh kembali pada pihak ketiga memasukkan nilai tercatat aset tak berwujud tersebut dalam menentukan keuntungan atau kerugian penjualan. Selanjutnya, imbalan kontingensi. Pihak pengakuisisi mencatat perubahan nilai wajar imbalan kontingensi yang bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran sebagai berikut. A. Imbalan kontingensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. B. Imbalan kontingensi lain yang satu termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 55. Yang kedua, tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, diukur pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan dan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Selanjutnya ada pengungkapan. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Yang A, selama periode berjalan atau yang B, setelah akhir periode pelaporan, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari pengungkapan yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Selanjutnya ada tanggal efektif dan ketentuan transaksi. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Lalu selanjutnya ada definisi istilah. Yang pertama ada aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Yang kedua ada bisnis adalah suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang mampu diarahkan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah atau manfaat ekonomi lain secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota, atau pelaku lainnya. Selanjutnya ada entitas bersama atau mutual entity, yaitu suatu entitas selain entitas yang dimiliki investor yang memberikan dividen, biaya lebih rendah atau manfaat ekonomi lain secara langsung kepada pemilik anggota atau peserta sebagai contoh perusahaan asuransi bersama kredit union dan koperasi. Selanjutnya ada goodwill adalah suatu aset yang mempresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Lalu ada imbalan kontingensi. Pada umumnya, imbalan kontingensi adalah suatu kewajiban pihak pengakuisisi untuk mengalihkan aset atau kepentingan ekuitas tambahan kepada pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi sebagai bagian pertukaran pengendalian atas pihak diakuisisi jika peristiwa masa depan tertentu terjadi atau keadaan tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada kepentingan ekuitas. Untuk tujuan PSAK ini, kepentingan ekuitas diartikan secara luas sebagai kepentingan kepemilikan atas entitas yang dimiliki investor dan pemilik, anggota, atau peserta atas entitas bersama. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali adalah ekuitas pada entitas anak yang tidak dapat diatribusikan baik langsung maupun tidak langsung pada entitas induk. Selanjutnya ada kombinasi bisnis, yaitu suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan setara atau merger of equals juga merupakan kombinasi bisnis sebagaimana istilah ini dipergunakan dalam PSAK ini. Selanjutnya ada nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk menghasilkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya ada pemilik. Untuk tujuan PSAK ini, istilah pemilik termasuk pemegang kepentingan ekuitas dari entitas yang dimiliki investor serta pemilik, anggota atau peserta dari entitas bersama. Selanjutnya ada pihak diakuisisi adalah bisnis atau beberapa bisnis di mana pihak
pengakuisisi memperoleh pengendalian atasnya dalam suatu kombinasi bisnis. Selanjutnya ada pihak pengakuisisi adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Selanjutnya ada tanggal akuisisi adalah tanggal di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atau pihak diakuisisi teridentifikasi. Suatu aset disebut teridentifikasi jika aset tersebut A dapat dipisahkan, yaitu mampu dipisahkan atau dipecah dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, direntalkan atau dipertukarkan atau baik secara individual atau bersama-sama dengan kontrak terkait aset atau liabilitas teridentifikasi tanpa memperhatikan apakah entitas memiliki intensi untuk melakukannya atau B. Timbul dari hak kontraktual atau hukum lain tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.